Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Adaro ya. Kira-kira prospeknya bagaimana? Terus dalam waktu dekat ini nanti kira-kira isunya apa? Nah, kalau kita lihat di bisnis.com nih ya, setelah rekor dividen Adaro buka peluang cuan lagi. Nah, ini di sini menyampaikan manajemen secara historis setidaknya Adaro membagikan 40% dari laba sebagai dividen, tetapi kami tidak punya guidance pasti ya. Jadi ini belum dipastikan dividen Adaro berapa jumlahnya. Tapi kalau kita lihat secara historis, Adaro itu bagi dividen sekitar 40-72% ya dari laba. Ini tahun 2020 ini 100% laba. Kemudian 2021 72%, 2022 40%. Nah, ini 2023 kira-kira bagaimana? Kalau 40% berarti berapa ini tadi? 785 kali 40%. Sekitar 314 poin. Dibagi harga saham Adaro sekarang berapa? 2510. Bentar. Dibagi 2510. Sekitar 12,5%. Tapi kalau dividen DPR-nya 70%, coba kita cek ya. 785 kali 70%. 549, oh besar ya. Kalau 70% 549 dibagi harga sahamnya 2510. Ini 21% nih. Ini total dividen ya teman-teman. Jadi dividennya antara 12 sampai 21% ya. Nanti kita tunggu hasil RUPS-nya Adaro. Karena Adaro juga sedang pengembangan banyak usaha ya. Ini salah satunya ini apa? Coba kita cek. Ini membuat smelter aluminium di Kalimantan Utara ya. Jadi pengembangan di bisnis aluminium. Ini memerlukan investasi 2 miliar dolar. Terus labanya juga turun. Jadi kemungkinan dividennya mungkin nggak lebih besar dari tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat dari penurunan IPS-nya, jadi ini ya, dengan IPS-nya kan turun ya dari 1213 ke 785. Dia turun, tapi dari tahun 2021 ini masih naik. Nah, kalau tahun 2021 aja ini 72% ya. Bisa jadi 2023 ini juga 70% ya teman-teman. Tapi ini hanya perkiraan saja ya. Kalau 70% lumayan ini, yield-nya bisa sampai 21% ya untuk saham Adaro. Dan ini kalau DPR-nya 70% dengan yield 20%, ini saham Adaro bisa naik sampai 3.000 ya. Tapi itu kan ada interimnya, ada dividen finalnya. Jadi interimnya itu sekitar bulan date-nya bulan Januari, akhir Desember atau Januari, kemudian finalnya Juni ya, jadi masih rentang waktu sekitar 7 bulan ya. Ini kan Desember ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan ini kalau dibagi dua ini seperti ini menarik teman-teman, karena apa, dari sisi harga sahamnya itu
nggak terlalu ini ya, jomplang gitu ya. Kalau misalnya cuma sekali itu kan dengan sahamnya naik tinggi, habis itu anjlok gitu kan, turun ya, turun drastis ya. Tapi kalau dibagi 2 kali itu naiknya nggak terlalu tinggi, tapi turunnya juga nggak terlalu dalam. Kemudian naik lagi gitu kan. Kita cek coba Adaro ini kan bagi dividennya bulan apa nih yang 2021. Ini Desember 2021 ya. 30 Desember 2021. Kita cek. Coba Desember 2021. Masih 2022. Ini ya. Ini ya naik terus nih teman-teman. Adaro di tahun 2021 ya. Ini dari bulan November naik, sempat koreksi, kemudian naik lagi, Desember naik lagi. Ini juga kaitannya mungkin dengan harga batubara yang naik ya waktu itu ya. Nah itu kemudian terakhir 30 Desember nggak ada koreksi, malah naik ya. Cuman koreksinya ini ya sekitar 5%-an ya, 5%, 3% ya, tapi habis itu naik lagi ya. Kita cek coba sebelumnya di 21 ya, 5 Mei. (2019) coba ya. Mei 2019. Mei 2019. Coba cek. Nah, 2020 kan krisis itu ya, karena COVID turunnya banyak. Mei mana? Nah, ini turun 6% ini ya. Di Mei tanggal berapa itu? 4 Mei. 2019, 10 Mei, ex-date-nya 10 Mei. Ex-date 10 Mei. Nah, ini ex-date 10 Mei ya. Ini cuma turun sekitar 2% ya, tapi sebelumnya sudah turun. Oh, tertingginya di 2 Mei ya. Jadi 2 Mei kena profit taking dari 1000 berapa ini ya? 1360 sampai 1250. Ya 100 poin, tapi terus turun lagi di 1160. Hampir 240 poin ya, teman-teman. 200 poin turunnya. Tapi ini sangat tergantung juga dengan harga komoditas batubara ya, teman-teman. Kalau harga komoditas batubara pas naik tinggi ya, jebakan dividennya itu nggak terlalu besar ya. Tapi secara umum saham-saham sektor batubara seperti Adaro, PTB, ITMG ini masih menarik untuk beberapa tahun ke depan ya. Apalagi ini harganya sudah koreksi cukup dalam ya. Dari harga 3.000 sekarang tinggal 2.500. Bahkan sempat menyentuh di 2.380 ya.
Ini kalau secara Bollinger coba cek. Iya, memang trennya masih turun ya. Ada potensi untuk turun di 2450, tapi bisa juga mantul sampai 2650 ya ini ya. MACD-nya coba cek. Oh, MACD-nya juga mau turun. Osilator yang masih bagus ya. Walaupun trennya juga mulai turun. Ini teknikalnya coba cek. Tembus MA20. Stokastiknya aja yang baik. Jadi kalau teman-teman fokus di investasi ya di saham Adaro ini, teman-teman saatnya untuk mulai masuk ya, karena ini sudah terkoreksi lumayan. Dan nanti pakai dividen investing, setiap dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Dengan dividen investing Adaro ini kita tenang ya, karena kita jangka panjang ya, paling enggak 3 tahun atau 5 tahun itu portofolio kita di saham Adaro ini semakin lama semakin besar ya. Kan saya pernah bikin dividen investing sama Adaro ini juga lumayan besar ya hasilnya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.